Halo teman-teman, jadi kali ini aku mau ngasih tahu kalian gimana tutor memotong kuku parrot ala Infinity. Yang pertama kali harus kita persiapkan adalah potong kuku. Di sini aku memakai potong kuku yang biasa dibuat untuk memotong kuku anjing atau kucing. Sekali lagi aku ingetin ya, ini tuh ala Infinity. Jadi kalian nggak bisa samain di tempat-tempat lain, atau mungkin kalian sendiri mau nyoba belum tentu bisa juga ya. Karena step-stepnya berbeda, terutama di sini kita harus membiasakan parrot di posisi seperti ini. Gak semua parrot ya bisa kita bolak-balik atau kita pegang dengan posisi seperti ini. Kalian harus tonton video ini sampai akhir karena di sini aku juga ngasih tutorial gimana cara ngelatih burung supaya kalem seperti ini. Kalau di tempat-tempat lain atau di pet shop seperti yang kalian ketahui, kalau motongin kuku burung biasanya pada posisi ditutup kain. Kenapa rata-rata orang menggunakan penutup kain saat memotong kuku parrot? Karena parrot pada umumnya akan merasa terganggu saat kita memotong kukunya. Itu merupakan sebuah ancaman bagi mereka. Jadinya untuk menghindari resiko tergigit, maka parrot ditutup dengan kain. Ini juga menghindari atau mengurangi resiko parrot stres ya, karena melihat saat proses pemotongan kuku. Tapi kalau kalian lihat Cila yang ada di dalam video ini, dia terlihat anteng, bahkan pemotong kukunya dibuat mainan sama dia. Emang boleh seanteng ini? Boleh dong, karena Cila sudah terbiasa untuk dipotongin kuku dengan cara seperti ini. Jadinya dia sudah tidak merasa lagi potong kuku adalah sebuah ancaman. Oh iya, kalian ingat gak sih kalau dulu Cila sempat dijadiin bahan diskusi sama orang? Karena katanya Rosella nih burungnya kagetan, susah bonding, gak bisa dilatih. Tapi nyatanya Cila bisa seanteng ini. Dan dia tuh gak mau jauh-jauh dari orang. Ya, walaupun sekarang belum sempet aku latih free fly sih. Karena kan kalian tahu juga aku lagi nyusun skripsi, jadinya gak sempat buat ngelatih dia outdoor. Kalian jangan ngira ini Cila tuh aku paksa pegang kayak gitu ya. Ini gak aku paksa sama sekali. Bahkan bisa kalian lihat setelah potong kuku, dia masih anteng. Karena dia udah terbiasa dengan posisi itu kalau potong kuku. Dan itu rutin aku lakuin selama 1-2 minggu. Kenapa beda-beda? Karena tergantung makanannya Cila. Kalau dia lagi banyak banget konsumsi kalsium, kukunya biasanya cepat panjang. Di sini burung-burung yang aku keep atau aku latih selalu aku potongin kukunya dengan cara yang sama. Jadi aku nggak ngebeda-bedain ya. Dulu sih aku sempat pakai mini grinder gitu kan buat motongin kukunya. Cuma ternyata itu kayak mereka tuh lebih panik dan kaget. Tapi buat para pemula-pemula yang mau nyoba potongin kuku parrot, jangan langsung dicoba kayak aku ya. Karena kalau kedalaman itu bakal ngelukain pembuluh darahnya. Jadi aku tetap saranin kalian kalau mau potong kuku parrot, bawa ke dokter hewan atau ke orang yang lebih berpengalaman. Ini mengurangi resiko pendarahan pada kuku saat kalian memotongnya. Kalau di sini aku motongin kukunya tuh cuma di bagian ujungnya aja. Jadi yang sekiranya udah nggak tajam lagi, udah cukup sih buat aku. Karena aku rutin juga kan ngelakuin potong kuku ini. Kalau potong kuku kayak aku ini kaget tetap ada beberapa kali gitu, mungkin kalau kita terlalu dalam. Mungkin di sini definisi terlalu dalam buat aku tuh bukan yang sampai berdarah gitu ya. Karena aku udah tahu batasan-batasan buat motong kukunya biar nggak kena pembuluh darah. Sekarang kalian penasaran nggak gimana cara ngelatih burung supaya anteng dipegang dengan posisi seperti ini? Ini tuh motong kuku memang bener-bener versi aku, dan mungkin teman-teman nggak pernah lihat orang motongin kuku burung dengan cara seperti ini. Aku nggak tahu juga kenapa aku lebih suka motongin burung dengan kondisi seperti ini. Cuma emang burung-burung di aku tuh semuanya manja. Jadi mereka udah benar-benar percaya banget sama aku. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah membangun kepercayaan antara si parrot dengan diri kita sebagai ownernya. Kalau cara aku ngelatihnya yaitu dengan kita lus-lus di semua bagian tubuhnya. Atau mungkin bisa dibalik-balik kayak gini ya. Cuma nggak semua parrot bisa dibalik kayak gini. Ada beberapa jenis yang dia emang nggak suka kalau dibolak-balik. Jadi kita biasain aja, kita lus-lus bagian kepalanya atau mungkin bagian bawah sayapnya. Karena itu bagian-bagian sensitif yang nggak semua burung tuh mau disentuh bagian situnya. Tapi kalau burung udah sampai mau kayak disentuh semua bagian tubuhnya sama kita, berarti dia udah bener-bener percaya kalau kita nggak bakal nyakitin dia. Terus cara nyentuhnya bukan dengan cara yang kasar atau kayak ngelus-ngelus ayam gitu ya. Pakai perasaan dan kita cari spot-spot yang menurut dia kalau kita lus bagian sininya tuh dia nyaman banget. Aku yakin gak semua parrot kalian yang sekarang ada di rumah tuh mau dilus. Minimal bagian punggungnya lah, gak semua parrot mau. Apalagi yang kalian cuma pelihara, asal kasih makan, bonding makanan. Jangan harap bisa dipegang kayak parrot-parrot yang ada di video tadi. Jadi kalian kalau mau pelihara parrot harus benar-benar disayang ya. Semakin disayang, tingkah mereka tuh semakin lucu. Kalau aku pribadi suka aku pegang punggungnya terus aku angkat-angkat kayak video tadi. Jadinya mereka benar-benar gak ada naruh curiga sama sekali kalau kita pegang dari atas punggungnya.
Kalau normalnya naluri setiap burung, bahkan kalau ada benda asing atau makhluk lain yang menyentuh bagian atas punggungnya, itu mereka nganggep sebagai ancaman. Karena kan emang di alam liar kalau mereka diterkam sama predator selalu dari arah belakang. Jadi mereka emang sensitif di bagian itu. Tinggal pinter-pinter kita aja gimana caranya ngebangun rasa percaya kalau kita tuh bukan predator dan gak ada niatan untuk menyakiti mereka. Kalau usia ideal untuk ngelatihnya biar mereka nggak curigaan gini, biasanya aku mulai dari baby, tapi nggak yang baby banget gitu, nggak. Ini tuh Cila waktu masih baby, lucu banget kan? Jadi biasanya aku ngelatih burung biar mau diangkat-angkat dan dibolak-balik tuh dari usia-usia segini. Pas bulunya udah lumayan banyak tumbuhnya. Kalau dia udah kegedean dan nggak mau disentuh bagian punggungnya gimana kak? Ya tentu aja udah nggak bisa ya teman-teman, itu termasuk telat dan kalian harus mulai dari baby lagi. Jangan lupa share, subscribe, dan juga komen ya untuk konten selanjutnya. Karena sedikit support dari kalian sangat berarti bagi aku untuk melanjutkan konten-konten berikutnya. Terima kasih banyak and see you!